Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Mukarramah, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengukuran risiko itu? Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko mana yang paling relevan untuk digunakan. Kemudian masuk pada prinsip pengukuran risiko. Ada 7 prinsip pengukuran risiko yang umum diterapkan. Yang pertama yaitu ada transparansi, di mana proses pengukuran harus terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait. Kedua, ada pengukuran yang akurat, memerlukan investasi pada teknik dan alat ilmiah untuk memastikan ketepatan, mewakili sisi sains manajemen risiko. Yang ketiga, ada informasi berkualitas tepat waktu, di mana data harus andal dan tersedia saat dibutuhkan untuk mendukung keputusan efektif. Yang keempat, ada diversifikasi atau mengukur risiko dari berbagai sumber untuk menghindari konsentrasi pada satu aspek. Yang kelima, ada independensi. Pengukuran dilakukan secara objektif tanpa pengaruh kepentingan pribadi. Yang keenam, ada pola keputusan yang disiplin. Keputusan berdasarkan data pengukuran harus konsisten dan terstruktur. Kemudian yang terakhir, ada kebijakan atau polisi. Diatur oleh pedoman formal yang mendukung proses pengukuran secara berkelanjutan. Selanjutnya ada dimensi yang diukur. Dalam pengukuran risiko terdapat 2 dimensi utama yang menjadi fokus utama untuk menilai potensi ancaman secara komprehensif. Dimensi ini membantu manajer risiko memahami besaran dan pola kerugian potensial. Yang pertama ada besarnya frekuensi kerugian. Artinya beberapa kali terjadi suatu kerugian selama satu periode tertentu. Yang kedua ada tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial. Selanjutnya masuk pada teknik pengukuran risiko, di mana ada 5 teknik utama yang digunakan. Yang pertama, pengukuran probabilitas, menggunakan distribusi probabilitas seperti binomial atau Poisson untuk menghitung kemungkinan terjadi risiko berdasarkan data historis. Yang kedua, ada risiko nasional, mengukur risiko berdasarkan nilai exposure langsung, misalnya total pinjaman sebagai ukuran risiko kredit. Yang ketiga, ada volatilitas risiko, diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasi, standar defisi ukuran. Yang keempat, ada matriks frekuensi atau signifikansi, memvisualisasikan risiko melalui matriks yang menggabungkan frekuensi kejadian dengan tingkat signifikasi dampak. Yang terakhir ada analisis skenario, kemampuan manajer atau perusahaan untuk apa yang akan terjadi dan seberapa besar kerugian yang diperoleh. Kemudian ada jenis-jenis pengukuran risiko. Pengukuran risiko ada 2, yaitu pengukuran kegawatan. Kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ini. Yang pertama yaitu kemungkinan kerugian maksimum dari setiap perihal, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu perihal. Yang kedua ada probabilitas kerugian maksimum dari setiap perihal, yaitu kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Ketiga, keseluruhan atau aggregated, kerugian maksimum setiap tahunnya. Berdasarkan dimensi kegawatannya ada 4 kategori kerugian potensial. Yang pertama ada kemungkinan kerugian yang wajar atau normal loss expectancy. Yang kedua ada probabilitas kerugian maksimum
atau probable maximum loss. Yang ketiga ada kerugian maksimum yang dapat diduga atau maximum foreseeable loss. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan kerugian maksimum, maximum possible loss. Yang kedua ada pengukuran frekuensi kerugian. Yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi atau almost impossible. Yang kedua ada kerugian yang kemungkinan terjadi kecil atau slight. Yang ketiga ada kerugian yang mungkin moderate. Kemudian yang terakhir ada kerugian yang mungkin sekali atau definite. Dan yang terakhir ada tujuan pengukuran risiko, di mana tujuan utamanya ada 4. Yang pertama yaitu memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Yang kedua, melakukan pengukuran besar kecilnya risiko. Yang ketiga yaitu melakukan pengukur dampak risiko tersebut di individu maupun organisasi. Kemudian yang terakhir, melakukan skala prioritas